Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anda mungkin berasumsi ya kalau perangkat lunak finansial yang paling aman, paling tahan banting dan canggih saat ini tuh pasti beroperasinya di balik dinding kaca gedung pencakar langit di atas server raksasa Wall Street ya. Kan? Kita terbiasa banget mengasosiasikan kerumitan dengan keamanan. Iya, itu asumsi yang sangat umum sih. Masyarakat selalu melihat kerumitan sebagai sebuah prosedur keamanan. Nah, benar. Tapi bagaimana kalau perangkat lunak yang paling krusial untuk perputaran ekonomi real di lapangan justru nggak berjalan di ruang ber-AC, melainkan di atas layar ponsel Android murah, di tengah bisingnya pasar tradisional dengan suhu ya bisa 35 derajat Celcius. Itu adalah sebuah pergeseran paradigma yang ekstrim. Sangat ekstrim. Karena ketika kita memindahkan instrumen finansial dari meja kantor ke lapangan terbuka, semua aturan main tentang desain antarmuka, arsitektur data, dan pengalaman pengguna itu berubah total. Benar-benar total ya perubahannya. Betul. Kompleksitas yang di kantor mungkin dianggap sebagai prosedur keamanan standar, ya kalau di lapangan justru menjadi ancaman operasional. Wow, ancaman operasional. Dan inilah yang akan jadi misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah sebuah sumber, spesifiknya transkrip video tutorial dari kanal YouTube bernama Ranah Data dengan judul Panduan Menggunakan Aplikasi Kolektor. Oke, menarik. Aplikasi kolektor. Iya, ini adalah sistem yang dirancang untuk operasi simpan pinjam di tingkat akar rumput gitu. Tapi kita nggak akan cuma membicarakan dasar fitur ya. Misi kita adalah melihat bagaimana detail-detail mikroskopis di dalamnya itu sangat krusial. Karena pada akhirnya, sistem yang hebat itu nggak diukur dari seberapa banyak tombol yang dimilikinya kan, tapi dari seberapa mulus dia memecahkan gesekan antara manusia dan teknologi di dunia nyata. Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan Anda adalah seorang petugas lapangan yang sudah katakanlah 2 dekade pakai buku tebal dan pena untuk mencatat setoran. Sangat manual ya. Menyuruh beralih ke digital. Nah, di sumber kita ini disoroti kalau aplikasi Ranah Data menyediakan identitas demo untuk uji coba. Akunnya bernama demo user 1 dengan kata sandi user 1 spasi 316 bintang 3 kali seru 3 kali. Iya. 316 bintang seru. Iya, sepanjang itu. Saat pertama kali melihat ini saya jujur mengernyitkan dahi. Maksud saya, kalau tujuannya membuat pengguna yang gagap teknologi merasa nyaman, kenapa memaksakan kata sandi demo yang begitu panjang dan dipenuhi simbol rumit? Kayak semacam intimidasi di detik pertama ya. Nah, itu dia. Bukankah itu malah bikin mereka takut duluan? Saya mengerti keraguan Anda. Tapi mari kita lihat ini dari sudut pandang psikologi keamanan ya. Hambatan yang Anda sebutkan itu sebenarnya adalah sebuah metode literasi keamanan yang bekerja secara osmosis. Osmosis, maksudnya perlahan meresap gitu. Betul. Sistem ini sedang memaksa memori otot atau muscle memory dari si pengguna. Institusi keuangan itu nggak bisa mengambil risiko membiarkan petugas lapangan terbiasa dengan sandi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, walaupun cuma buat latihan ya. Tepat. Bahkan untuk latihan sekalipun nggak boleh. Dengan memaksa mereka mengetikkan kombinasi angka, bintang, dan tanda seru berkali-kali di lingkungan demo, aplikasi ini secara diam-diam mencetak standar keamanan level bank ke dalam kebiasaan bawah sadar mereka. Oh wow, jadi Anda berpendapat kalau ini bukan cuma simulasi fitur, tapi kayak proses cuci otak yang positif mengenai protokol keamanan? Bisa dibilang begitu. Dan yang lebih penting dari kata sandinya itu sendiri adalah konsep kotak pasir atau sandbox yang ditawarkan. Maksudnya lingkungan aman buat coba-coba. Teror psikologis? Sebentar, kayak takut salah pencet gitu maksudnya? Nah, iya. Petugas kolektor ini kan memegang uang real. Ketakutan terbesar mereka pasti, aduh, kalau saya salah tekan tombol merah ini, apa uang nasabah jutaan rupiah bakal lenyap? Masuk akal sih, kalau hilang mereka yang harus ganti kan? Betul. Akun demo ini menghancurkan ketakutan tersebut. Dia ngasih sinyal ke pengguna, silakan bereksperimen, silakan buat kesalahan fatal di sini. Toh nggak akan ada neraca keuangan yang hancur. Wah, ini semacam simulasi penerbangan sebelum pilot benar-benar bawa pesawat berpenumpang ya? Dan setelah kecemasan itu diatasi, pengguna masuk ke menu utama. Dan apa yang mereka lihat di sana?
Nah, disinilah saya melihat sesuatu yang sangat puritan. Tata letaknya langsung menyajikan daftar yang sangat harfiah. Ada nasabah, input transaksi tabungan, tampilan total transaksi, dan kopi transaksi harian. Langsung ke intinya ya. Benar-benar langsung. Nggak ada dashboard analitik yang indah, nggak ada animasi sambutan yang berlebihan. Ya, karena estetika seringkali jadi musuh fungsionalitas di lapangan. Yang menarik di sini adalah menu utama itu memetakan rutinitas fisik kolektor secara 1:1. Pemetaan 1:1, maksudnya menerjemahkan pekerjaan manual ke digital tanpa basa-basi. Tepat. Menu itu nggak dirancang buat bikin manajer di kantor pusat terkesan. Itu dirancang agar ibu jari seorang petugas yang mungkin sedang berkeringat di pasar bisa menemukan fungsi input transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik. Akanlah kita berhadapan dengan nasabah baru. Oke, nasabah baru di pasar. Iya. Sistem mencatat profilnya contohnya nama Made Polos, alamat di Denpasar wilayah R02 atau R01. Begitu data tersimpan, petugas masuk ke fase penerimaan uang. Fase yang paling krusial. Benar. Pada tanggal 31 Juli, Made Polos menyerahkan uang tunai 5 juta rupiah, lalu ada transaksi tambahan, Gede Agus menyetor 5 juta juga, dan D. Juliarsem menyetor 1 juta rupiah. Proses pencatatannya bagaimana di aplikasi? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Prosesnya cuma cari nama, klik nomor untuk cek verifikasi, masukkan nominal, dan klik simpan. Sangat cepat. Tapi, mari kita bersikap kritis di sini. Silakan. Apa yang mengganggu pikiran Anda? Apakah menghemat 3 atau 4 detik per transaksi itu benar-benar jadi faktor penentu keberhasilan aplikasi semacam ini? Maksud saya, bukankah akurasi jauh lebih penting daripada cuma sekedar kecepatan klik? Anda seolah membenturkan kecepatan dengan akurasi ya. Padahal dalam konteks ini, kecepatan adalah prasyarat mutlak dari akurasi itu sendiri. Prasyarat? Tunggu, gimana ceritanya kecepatan malah menjamin akurasi? Kecepatan antar muka ini bukan tentang menghemat waktu supaya petugas bisa cepat pulang, kan? Ini murni tentang meminimalkan beban kognitif mereka di lapangan. Beban kognitif? Bisa dijelaskan lebih jauh? Gimana hubungannya dengan uang 5 juta dari Bapak Made Polos tadi? Coba proyeksikan diri Anda ke lingkungan aplikasi ini digunakan. Anda berdiri di tengah pasar yang bising. Anda pegang uang 5 juta dari Bapak Made. Oke, di pasar, pegang uang 5 juta. Terus? Tangan kiri Anda pegang ponsel. Sementara di belakang Bapak Made ada 3 nasabah lain yang mendesak, pengen cepat-cepat dilayani. Otak Anda kan lagi sibuk menghitung lembaran fisik supaya pas, ya kan? Iya. Harus konsentrasi hitung uangnya. Nah, bayangkan kalau aplikasinya butuh 6 tahap verifikasi, pakai menu drop-down yang berbelit-belit, rentang perhatian Anda pasti terputus. Oh, saya mulai paham arahnya. Di sepersekian detik saat fokus Anda beralih dari tumpukan uang ke menu aplikasi yang rumit, disitulah Anda bisa salah ketik. 5 juta jadi 500 ribu. Atau, parahnya, 50 juta. Gila. Jadi kesederhanaan input ini bukan sekedar biar gampang dipakai, tapi ini sebenarnya mekanisme perlindungan data ya. Sangat presisi. Kesalahan pengetikan di lapangan itu bukan cuma masalah salah ketik biasa. Dalam sistem finansial, itu disebut utang rekonsiliasi. Utang rekonsiliasi, istilah yang berat ya. Iya, karena satu angka nol yang kelebihan aja bisa memicu reaksi berantai. Staf akuntansi di kantor bakal menghabiskan berjam-jam di akhir bulan cuma buat cari di mana letak ketidakseimbangan bukunya. Wah, repot banget itu pasti. Jadi desain input kilat ini adalah benteng pertama untuk jaga integritas data keuangan ya? Benar. Tapi itu membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah integritas data di perangkat terjamin, bagaimana dengan kepercayaan nasabah? Nah, itu dia krisis lainnya. Uang 5 juta dari Made Polos sudah masuk ke ponsel. Total dari Gede Agus dan De Juliarse tadi, demo user satu kita ini sudah pegang 11 juta rupiah tunai di tangannya. Angka yang cukup besar untuk dibawa keliling pasar. Banget. Di masa lalu, waktu pakai buku dan pulpen, ada bukti fisik kwitansi kertas karbon. Secara psikologis, nasabah merasa aman kan pas pegang robekan kertas itu? Tentu, ada bukti di tangan mereka. Pertanyaan saya, di sistem tak kasat mata ini, gimana kolektor membuktikan ke nasabah kalau uang 11 juta itu nggak akan dibawa lari? Anda baru saja menyentuh apa yang dalam ekonomi sering disebut masalah keagenan atau agency problem. Nasabah kan nggak berhadapan langsung dengan banknya. Iya, mereka berhadapan dengan petugas kolektornya, manusia biasa. Betul.
Maka validasi digitalnya harus bisa menggantikan bahkan melampaui bobot psikologis dari kertas karbon zaman dulu itu. Dan cara aplikasi ranah data ini melakukannya sangat spesifik ya. Dari sumber kita, aplikasinya bisa mencetak bukti kas masuk atau BKM. Fitur yang sangat vital. Iya, dan ada fitur lihat mutasi yang detail. Misalnya saldo 16 juta dari mutasi 1 juta, tapi yang bikin saya takjub, BKM ini formatnya PDF dan bisa langsung di-share ke WhatsApp nasabah detik itu juga. Ini seperti mengganti kwitansi karbon dengan jabatan tangan digital yang instan. Analogi yang bagus. Tapi saya masih penasaran apakah notifikasi PDF di WhatsApp benar-benar bisa membangun dinding kepercayaan yang sekuat stempel basah? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, jawabannya adalah jauh lebih kuat. Kertas karbon itu, meskipun fisik, sangat rentan dimanipulasi loh. Oh, maksudnya agen nakal bisa nulis angka berbeda di salinan yang disetor ke kantor. Tepat, tapi ketika nasabah menerima PDF berlogo resmi institusi via WhatsApp saat kolektornya masih berdiri di depan mereka, itu bukan cuma kwitansi, itu validasi institusional seketiga. Jadi PDF itu kayak bukti kalau server pusat udah tahu, uang itu ada, bukan cuma aplikasinya doang. Benar sekali, transparansi instan ini menghapus ruang gelap antara lapangan dan kantor. Nasabah bisa lihat namanya, tanggal, nominal mutasinya secara real time. Psikologisnya, kepercayaan mereka langsung meroket. Keren banget, berarti keresahan tentang apa uang saya benar-benar disetor nanti sore itu langsung lenyap ya? Lenyap tak bersisa. Dan di bisnis pinjaman mikro, kepercayaan itu adalah mata uang paling mahal. Institusi kecil yang bisa ngasih transparansi selevel bank multinasional via WhatsApp, mereka memenangkan loyalitas pasar. Jabat tangan digital yang super kuat. Tapi mari kita tarik mundur sedikit kameranya. Uang fisik di lapangan dan PDF di WhatsApp itu baru separuh perjalanan kan? Ya, uangnya belum masuk ke sistem akuntansi pusat. Betul, bukti digital itu nggak secara ajaib menyeimbangkan buku besar di kantor. Dan di sini saya nemuin satu detil dari aplikasi ini yang bikin saya agak heran. Tentang aliran datanya ke belakang ya? Iya. Di menu utama tadi, ada tombol copy transaksi harian. Sumber menyebutkan ini untuk menghubungkan data dengan General Accounting System atau GASI di desktop kantor. Supaya datanya terintegrasi. Masalahnya, integrasinya ini pakai format spreadsheet, kayak CSV atau Excel yang diekspor. Nah, di era di mana kita punya API Cloud yang sinkron real-time, kenapa pakai format CSV yang terkesan kuno? Bukankah ini langkah mundur? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sekilas, memang CSV terdengar kayak teknologi tahun 2000-an. Tapi dalam konteks akar rumput, ini justru keputusan arsitektur yang sangat elegan. Elegan? Tunggu, Anda membela penggunaan file Excel manual dibanding API Cloud untuk sistem perbankan? 100% saya bela. Mari kita bicara soal realitas infrastruktur di lapangan. Kalau aplikasinya pakai cloud real time, apa yang terjadi kalau kolektor lagi di basement pasar yang sinyal 3G-nya aja mati? Wah, iya juga. Aplikasinya pasti muter-muter doang loadingnya. Betul. Transaksi tertahan, antrian panjang, nasabah marah, dan kepercayaan hancur. Dengan menyimpan data lokal lalu ekspor CSV di penghujung hari, sistem ini punya ketahanan offline yang absolut. Jadi aplikasi ini nggak peduli ada internet atau enggak saat transaksi terjadi? Sama sekali nggak peduli. Dan soal ekspor CSV tadi, itu menyelesaikan masalah input ulang atau double entry di kantor tanpa membebani server dengan sinkronisasi terus-menerus. Tapi bukannya memindahkan file CSV manual justru rentan dimanipulasi oleh staf kantornya? Justru kebalikannya, file CSV ini adalah implementasi dari single source of truth. Bayangkan CSV itu kayak cetakan fisik kunci dari lapangan. Oke, cetakan kunci. File itu membawa paket data murni, tidak tersentuh, masuk langsung ke sistem akuntansi GASI. Staf di kantor nggak perlu mengetik ulang ratusan baris transaksi. Jadi, apa makna sebenarnya dari ini semua? Maksud saya, memotong waktu mengetik staf itu bagus. Tapi efek dominonya apa? Maknanya adalah eliminasi kesalahan manusia. Mengurangi pekerjaan mengetik ulang berarti mengeliminasi kebutuhan audit rekonsiliasi. Mencari satu digit yang salah diketik staf kantor itu biayanya bisa lebih mahal dari nominal transaksinya loh. Saya paham sekarang. File CSV memastikan 5 juta dari Made polos di pasar persis sama dengan 5 juta di komputer desktop akuntan. Presisi tanpa celah. Dan efisiensi ini terbukti dari skala operasinya. Sumber kita menunjukkan grafik di aplikasi yang menampilkan 15.000 pengunjung hingga bulan Juli. 15.000.
Itu angka yang masif banget untuk operasi yang mungkin sering dianggap cuma level lokal. Sangat masif. Dan grafik itu bukan cuma hiasan manajer. Itu adalah bukti nyata kalau arsitektur offline first dan CSV tadi sukses menangani ribuan transaksi per hari tanpa bikin database ngehang atau lag. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, aplikasi dari ranah data ini menyatukan banyak elemen brilian. Mulai dari aksesibilitas demo yang melatih keamanan, Lalu input kilat yang memangkas beban kognitif saat pegang uang tunai. ditambah transparansi modern via WhatsApp, dan integrasi cerdas ke desktop pakai CSV buat mencegah double entry. Kesederhanaan yang merangkul kompleksitas, sangat memukau. Betul, ini adalah kelas master dalam efisiensi di lapangan. Nah, sebelum kita tutup eksplorasi ini, saya ingin kasih Anda satu pemikiran ekstrim yang bisa direnungkan. Dalam sumber tadi disebutkan bahwa data mutasi ini dipakai untuk menghitung bunga pada setiap periode. Ya, karena datanya sudah terekam rapi. Coba Anda bayangkan, jika sebuah aplikasi sederhana di jalanan sudah bisa merekam aliran dana tanpa delay ke sistem akuntansi, mungkinkah di masa depan produk simpan pinjam kecil ini mulai menerapkan sistem bunga dinamis? Oh, maksudnya bunga yang berubah setiap hari secara real time? Tepat. Berdasarkan fluktuasi uang masuk saat itu juga, persis kayak algoritma perbankan investasi skala besar, tapi cuma pakai Android. Apakah efisiensi hari ini adalah fondasi untuk revolusi finansial mikro besok? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Perspektif penutup yang sangat tajam. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk membedah sumber informasi hari ini. Anda baru saja menemukan lapisan baru yang mungkin mengubah cara pandang kita soal sistem di lapangan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video tutorial lainnya. Om Santi, 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 Om. Halo semuanya, selamat datang di panduan singkat kita kali ini. Jujur aja saya super antusias nih untuk memandu Anda membahas materi yang, wah ini praktis banget sih. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana cara kerja dan seberapa efisiennya aplikasi kolektor. Jadi yuk langsung kita mulai. Oke, coba bayangkan ini. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh lelah banget rasanya harus input data keuangan yang sama sampai 2 kali? Bayangin deh keseharian seorang petugas lapangan koperasi. Mereka itu keliling seharian, nyatet setoran manual di kertas, terus pas balik ke kantor, masih harus duduk dan ngetik ulang semuanya ke komputer. Astaga, itu kan buang-buang waktu banget ya, dan pastinya rawan banget sama yang namanya salah ketikan. Bagian 1. Pengenalan aplikasi kolektor. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Aplikasi ini tuh dirancang khusus buat koperasi simpan pinjam untuk ngatasin masalah pencatatan ganda tadi. Tampilannya simpel, tapi percaya deh, fungsinya tangguh banget. Begitu petugas lapangan buka aplikasinya, mereka langsung disuguhkan opsi menu utama yang super jelas. Ada menu nasabah, input transaksi tabungan, tampilan transaksi tabungan, tampilan total transaksi, sampai kopi transaksi harian. Semuanya benar-benar ada di ujung jari dan gampang banget diakses. Dan untuk mulai kerja juga nggak pernah segampang ini. Petugas cukup buka aja tautan aplikasinya dari perangkat mereka. Nah, biar kebayang, kita pakai akses demo ya. Anda tinggal masukkan ID demo user 1, terus untuk kata sandinya, ketik user 1316, lalu tambahkan 3 tanda bintang dan 3 tanda seru. Udah deh, proses masuknya secepat kilat dan Anda langsung siap tempur di lapangan. Bagian 2. Manajemen nasabah baru. Nah, tugas operasional pertama di lapangan biasanya kan ketemu klien baru dan langsung daftarin mereka, benar nggak? Prosesnya tuh ringkas banget. Misalnya nih, petugas tinggal pilih wilayah, katakanlah R2 atau R01. Terus ketik nama nasabahnya, kita ambil contoh, Made Polos, dan isi alamatnya, misalnya Denpasar. Tinggal klik simpan. Kecepatan dan mobilitas entry data ini benar-benar luar biasa. Datanya langsung masuk ke sistem saat itu juga. Bagian 3. Proses setoran transaksi. Setelah nasabahnya terdaftar dengan rapi, langkah logis selanjutnya apa? Ya, memproses uang mereka dong, pastinya dengan aman. Bayangkan sekarang tanggal 31 Juli. Pak Made Polos tadi melakukan setoran sebesar 5 juta rupiah. Wah, mantap ya. Petugas nggak perlu lagi tuh repot nulis di buku tebal. Cukup masuk ke profil Pak Made, masukin angka 5 juta rupiah, klik simpan, beres. Transaksi dunia nyata ini langsung tercatat real time tepat di hadapan nasabahnya. Sangat praktis.
Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana petugas bisa dengan super cepat masukin data setoran berturut-turut dari banyak pelanggan. Coba perhatikan daftarnya ya. Made Polo setor 5 juta rupiah. Lalu geser ke Gede Agus yang setor 5 juta juga. Terus D. Juliarse nyetor 1 juta rupiah. Dalam hitungan detik, aplikasi langsung mengakumulasikan total setoran yang dipegang si petugas user 1 ini jadi 11 juta rupiah. Efisien banget kan? Bagian 4. Bukti cetak dan laporan. Terus, apa yang terjadi tepat setelah uangnya diterima dan dikumpulkan? Pastinya kita butuh bukti. Di sistem ini, kita pakai istilah BKM atau bukti kas masuk. BKM ini bukan sekedar secari kertas biasa loh. Ini adalah bukti penerimaan kas resmi yang secara sah mengkonfirmasi kalau setorannya udah beneran masuk. BKM ini sangat vital buat menjaga transparansi penuh dan memastikan setiap anggota koperasi merasa uangnya aman dan terpercaya. Nah, perhatikan bagian ini karena ini benar-benar sebuah manfaat yang luar biasa. Anda sama sekali nggak perlu lagi bawa-bawa printer portable yang merepotkan itu. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mencetak tanda terima langsung dalam bentuk PDF dan Anda bisa membagikannya via WhatsApp langsung ke HP nasabah detik itu juga. Coba bayangkan betapa modern dan profesionalnya layanan Anda di mata mereka. Lebih dari sekedar ngirim bukti, petugas juga bisa dengan gampang melihat pelacakan mutasi dan saldo harian nasabah tertentu. Contohnya nih, di tanggal 31 Juli tadi, kelihatan jelas ada setoran 1 juta, yang otomatis memperbarui saldo saat ini menjadi 16 juta rupiah. Angka ini langsung tampil jelas di layar, dan ini tuh krusial banget nanti buat sistem pas mau ngelakuin perhitungan bunga secara berkala. Bagian 5. Sinkronisasi data akhir hari. Oke, setelah seharian keliling di lapangan, wajar kalau Anda mikir, terus gimana cara mindahin semua data dari HP ini ke komputer kantor? Nah, staf kantor pusat itu biasanya pakai sistem akuntansi utama yang namanya GASI, atau General Accounting System di desktop mereka. Disinilah fitur kopi transaksi harian beraksi. Fitur ini emang dibikin khusus buat menghubungkan dan mentransfer semua data lapangan tadi secara mulus langsung ke dalam sistem GASI. Coba kita bandingkan secara nyata ya. Kalau pakai cara manual, staf kantor harus duduk berjam-jam, super teliti ngetik ulang setiap lembar tiket setoran dari lapangan. Pegel dan rawan banget salah ketik. Tapi dengan aplikasi kolektor, cukup satu kali klik ekspor aja. Datanya langsung berubah jadi format CSV atau Excel spreadsheet. Ingat ya, mengekspor ke spreadsheet ini benar-benar mengeliminasi total mimpi buruk yang namanya input data 2 kali. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah aplikasi ini ternyata melampaui sekedar alat pencatat biasa, karena udah dilengkapi fitur analitik bawaan. Coba lihat grafik ini. Terlihat jelas ya, pengunjung dan transaksi dari awal sampai bulan Juli aja udah menyentuh angka 10.000. Data visual kayak gini kan berharga banget buat manajemen untuk melihat tren dan perkembangan koperasinya secara real time. Pada akhirnya, seluruh filosofi dari penciptaan sistem ini terangkum dengan sangat pas dalam kutipan ini. Semoga aplikasi sederhana ini bisa bermanfaat untuk operasi simpan pinjam. Visi utamanya tuh jelas, mengubah operasional harian yang tadinya ribet, melelahkan, dan rawan salah menjadi sebuah proses yang super sederhana, tapi ngasih manfaat maksimal buat efisiensi koperasi. Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang memancing kita buat berpikir. Apakah Anda siap untuk menghilangkan proses input manual yang buang-buang waktu dan mulai meningkatkan efisiensi sistem koperasi Anda hari ini juga? Transformasi digital yang mulus ini udah ada di depan mata. Terima kasih banget udah menyimak panduan singkat ini bersama saya. Semoga ide-ide cemerlang segera mengalir buat operasi Anda selanjutnya.